to Miss Indah bercerita. Kali ini Miss Indah mau bercerita tentang si berudayang. Si berudayang merupakan anak sakti yang diturunkan oleh Tuhan untuk ayah bundanya. Nah, bagaimana kisah serunya tentang si berudayang? Karena dari tokoh si berudayang kita akan belajar tentang kesabaran dan cinta kasih. Yuk dengerin kisahnya di Miss Indah bercerita. Pada zaman dahulu, di lereng gunung yang subur, di antara hutan dan aliran sungai yang jernih, berdirilah sebuah desa kecil yang hidup damai. Di desa itu tinggallah sepasang suami istri yang bernama Tua Bangun dan Beru Munte. Karena kisah ini dari Sumatera Utara, mereka dikenal sebagai pasangan yang bijaksana dan rendah hati. Tetapi ada satu hal yang masih mengganjal di hati mereka. Mereka belum dikaruniai anak setelah bertahun-tahun menikah. Setiap malam istrinya, Ibu Beru Munte, berdoa di bawah rembulan, memohon kepada Tuhan dan leluhur agar diberikan keturunan. Suaminya, Pak Tua Bangun, selalu menenangkan hati istrinya. Meski hatinya pun juga resah ya. Suatu malam, Beru Munte bermimpi. Dalam mimpinya, seorang wanita tua berjubah putih datang dengan bunga mawar merah di tangannya. Wanita itu berkata, "Hai Beru Munte, doamu akan aku kabulkan. Tapi ketahuilah, anak yang akan kau lahirkan nanti merupakan titipan alam. Ia akan datang untuk memberikan cahaya, namun sinarnya tidak akan lama tinggal di dunia ini. Dan kamu patutlah bersyukur akan mendapatkan putri yang cantik." Tak lama kemudian, Beru Munte hamil. Satu desa senang sekali mendengarnya. Dan satu desa itu merasakan kebahagiaan suami istri ini. Bulan ke-9 pun tiba. Saatnya si putri cantik lahir ke muka bumi. Lahir bayi perempuan dengan kulit seputih susu, dengan matanya yang sejernih danau. Mereka menamainya dengan si berudayang. Benar-benar cantik ya. Si berudayang tumbuh menjadi anak yang sopan, penuh kasih, cantik, pintar. Namun ada sesuatu yang berbeda darinya. Ia bisa merasakan bisikan angin, memahami bahasa burung, dan menyembuhkan tanaman yang layu hanya dengan menyentuhnya. Anak-anak lain sering mengolok-oloknya dan menyebutnya sebagai anak gaib. Memang ya, karena ini anak titipan alam semesta. Dengan begitu, Ibu berudayang cukup tersenyum mendengar keluh kesah putri kecilnya ini. Tapi Dayang selalu menyendiri di tepi danau dan di antara pepohonan sambil bersenandung riang. Beru Munte, ibunya, pernah bertanya, "Putriku yang cantik, berudayang,
Mengapa kamu selalu memandangi danau itu?" Sang putri menjawab, "Entahlah ibu, tapi danau itu seperti berbicara padaku, seperti rumah yang pernah aku tinggalkan." Ketika musim panen tiba, hasil bumi desa itu selalu berlimpah. Warga percaya keberuntungan ini datang karena keberadaan si berudayang. Tapi tak ada yang tahu bahwa alam memang menjaganya. Pada suatu hari, ia harus menjaganya kembali dengan segenap jiwa dan raganya. Beberapa tahun kemudian, datanglah musibah kemarau panjang. Tanah menjadi retak, sungai-sungai mengering, dan tanaman pun mati. Warga kampung mulai kelaparan. Hujan tak kunjung turun. Doa-doa tak lagi menebus langit. Para tetua desa berkumpul dan mengadakan ritual besar di hutan. Malam itu, kepala adat bermimpi. Di dalam mimpinya, suara dari langit berkata, "Hei, kepala adat, suku mengembalikan kesuburan bumi ini hanya dengan satu jiwa suci. Dan kamu harus kembalikan jiwa suci ini ke asalnya. Hanya dengan pengorbanan seperti itulah bumi ini akan bernafas kembali dan menghadirkan tanaman-tanaman yang subur." Nah, mendengar mimpi dari raja, berita ini sangat mengguncang desa. Raja pun berpikir, siapa yang harus dikorbankan dalam ritual itu? Dan siapa juga yang dianggap jiwanya suci? Semua warga desa takut dan semua tidak mau menjadi ritual desa. Malam itu, si berudayang mendengar suara dari danau. "Hei, berudayang, hari ini telah tiba. Kamu ditakdirkan untuk kembali ke alam semesta ini. Jagalah alam semesta ini dengan kamu menjadi ritual suci untuk para tetua kampungmu." Mendengar danau itu berbicara pada berudayang, berudayang pun menyampaikan hal tersebut kepada ibunda tercinta. "Ayah, ibu, aku ini bukanlah anak yang biasa. Aku datang ke dunia ini karena doa-doa kalian. Tapi aku harus kembali ke alam semesta karena alam ini membutuhkan aku sebagai pengorbanan jiwa yang suci. Aku pun ingin menyelamatkan desa ini. Relakan aku untuk menjadi jiwa pengorbanan dalam ritual desa kampung ini." Mendengar permintaan anaknya, ayah dan ibunya menangis. Berumute dan tua sungguh tidak terima hatinya untuk pisah pada anak putri mata wayangnya ini. Tidak, aku tidak mau dia mati. Tolonglah aku sangat menyayangi anak ini." Namun, Pak Tua Bangun harus rela berkorban demi keutuhan kampung ini. Meskipun hatinya hancur, mendengar permintaan istrinya dan mendengar pengorbanan anaknya, ia harus merelakan dan mengikhlaskan segala permintaan tetua kampung. Pak Tua Bangun hatinya hancur dan dalam hatinya pun berkata, "Jika ini takdir anakku,
Maka aku relakan dengan cinta kasih yang tulus untuknya kembali kepada alam semesta. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di tepi danau Laukawar. Si berudayang mengenakan kain putih bersulam emas dan ia melangkah perlahan ke arah danau. Sambil menyanyikan lagu yang tak pernah mereka dengar. Langkah demi langkah, berudayang menyentuh air. Air, bawalah aku pulang ke alam semesta. Aku adalah putri titipan alam semesta ini. Dan kini tiba waktuku untuk kembali ke alam semesta. Pada langkah terakhirnya, berudayang menyentuh air danau yang semulanya kering, tiba-tiba bergetar, awan bergulung. Hujan pun turun deras, alam pun kembali hidup. Yang layu menjadi berkembang, yang kering menjadi basah. Dan semua alam menjadi indah kembali. Dari tubuh si berudayang, ia dipertemukan dengan alam semesta lalu menghilang begitu saja. Sejak hari itu, tanah desa kembali subur. Sungai mengalir deras dan hasil panen berlimpah ruah. Warga percaya bahwa roh si berudayang kini tinggal di dasar danau Laukawar, menjaga keseimbangan alam desa hingga tubuh hingga kini. Setiap tahun, warga mengadakan upacara penghormatan dan mereka menghias tepi danau dengan bunga-bunga mawar merah. Bunga yang pernah muncul saat Dayang lahir. Dari kisah si berudayang, kita bisa belajar mengenai cinta yang rela memberi dan mengorbankan yang suci, serta memberikan cahaya yang abadi. Karena si berudayang merupakan titipan semesta, kini penjaga tanah Karo di Sumatera Utara akan dijaga oleh si berudayang untuk selamanya. Nah, gimana? Dari sini kita belajar tentang pengorbanan yang menghasilkan dengan indah ya. Kalau kita mencintai alam semesta, maka alam pun akan mencintai diri kita. Jadi, siapa ayo yang mau belajar berkorban? Dengan begini, kalian harus belajar tentang menjaga keseimbangan alam, mencintai, dan merawatnya. Miss Indah pamit. Sampai ketemu di cerita legenda berikutnya. Bye!